Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Ayat-ayat yang akan kita bahas adalah ayat 118 sampai dengan 120 tentang larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan. Ayat tersebut menjelaskan mengenai kedengkian dan kemunafikan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu berpikir. Setelah pada ayat sebelumnya, Allah menjelaskan bahwa amal perbuatan orang kafir tidak akan mendatangkan kebaikan karena tidak dilandasi keimanan. Maka pada ayat ini Allah memperingatkan umat Islam agar tidak menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan, karena mereka akan berkhianat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu, yaitu orang-orang yang tidak beriman atau beriman tidak secara benar, seperti orang-orang munafik, sebagai teman kepercayaanmu. Sehingga kamu membocorkan rahasiamu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan dan menimbulkan kemudaratan atas kamu. Mereka berbuat itu karena mengharapkan kehancuranmu yang diawali dengan perpecahan dan bercerai-berai. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, berupa ucapan-ucapan buruk yang menyakitkan, umpatan, dan mereka senang ketika kalian kesusahan. Hal itu telah cukup menjadi bukti kedengkian mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat daripada yang mereka ucapkan dan tampakkan. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat sebagai tanda yang membedakan antara lawan dengan kawan, dan jika kamu mengerti, pastilah kamu tidak menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengangkat selain pengikut agamamu sebagai orang-orang kepercayaan, tempat kalian meminta bantuan dan mengungkapkan rahasia, karena mereka tidak akan segan-segan merusak urusan kamu sekalian. Mereka akan senang bila dapat menyusahkan dan mendatangkan mudarat yang paling berat atas diri kamu sekalian. Telah tampak dengan jelas tanda-tanda kebencian dari ucapan yang mereka kemukakan, dan yang tersimpan dalam hati mereka lebih besar dari itu. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadamu tanda-tanda yang membedakan antara kawan dan lawan, jika kamu sekalian termasuk golongan yang berpikir dan berpengetahuan benar. Begitulah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman pada semua kitab. Apabila mereka berjumpa denganmu, mereka berkata, "Kami beriman." Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena murka kepadamu. Katakanlah, "Matilah kamu karena kemurkaanmu itu." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Beginilah kamu, wahai umat Islam, kamu salah telah menyukai mereka lantaran sikap manis mereka
yang pura-pura, padahal mereka tidak menyukaimu karena agama dan pandangan hidupmu tidak sama dengan mereka. Dan kamu beriman kepada semua kitab, termasuk kitab yang diturunkan kepada nabi mereka, padahal mereka beriman hanya kepada sebagian isi kitab yang diturunkan kepada nabi mereka dan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad dan kebenaran Al-Quran. Apabila sebagian dari mereka menjumpai kamu, mereka berkata, "Kami beriman," padahal ucapan itu hanya untuk menipu kamu. Hal tersebut terbukti apabila mereka menyendiri, berada di belakangmu dan jauh dari kamu. Mereka menggigit ujung jari karena marah yang mencapai puncaknya, dan disertai rasa benci kepadamu karena kamu beriman kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka berharap agar nikmat iman itu lenyap dari kamu. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kamu karena kemarahanmu itu, yaitu marahlah dan bencilah kami sampai kamu mati." Sungguh, Allah mengetahui segala isi hati, mengetahui kebencianmu, kemarahanmu, kedengkianmu, dan kebohonganmu kepada kami. Begitulah kamu sekalian, wahai orang-orang mukmin, mencintai orang-orang kafir munafik itu karena hubungan, kekerabatan, persahabatan, atau cinta kasih. Sementara mereka tidak mencintai kalian karena fanatik kepada agama mereka. Padahal kalian mengimani semua kitab yang diturunkan. Apabila bertemu dengan kamu sekalian, mereka pura-pura beriman, dan setelah pergi, mereka menggigit jari sebagai ungkapan kebencian. Katakanlah, wahai Nabi, bawalah kebencianmu itu sampai mati. Allah Maha mengetahui segala yang tersimpan dalam dada dan akan membalas kalian atas hal itu. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Jika mereka yang berhati dengki itu melihat kamu memperoleh kebaikan, kemenangan perang, rezeki yang melimpah, kesehatan dan kemuliaan, niscaya mereka bersedih hati. Bahkan hal tersebut membuat mereka marah. Tetapi jika kamu tertimpa bencana seperti sakit, kemiskinan, atau kalah perang, maka mereka bergembira karenanya. Allah memberi umat Islam tuntunan agar tetap sabar dan bertakwa kepada Allah ketika menghadapi orang yang bersifat demikian. Karena jika kamu bersabar, tidak terbawa hawa nafsu untuk membalasnya dengan perbuatan jahat dan bertakwa kepada Allah dengan tetap istiqomah dalam bersabar, maka tipu daya mereka tidak akan menyusahkan dan mendatangkan bahaya bagi kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan dan Maha mengetahui tipu daya yang mereka rahasiakan. Jika kalian semua mendapat kesenangan seperti kemenangan dan harta rampasan perang, mereka semua bersedih. Dan bila kalian tertimpa bencana seperti kekeringan dan kalah perang, mereka semua bergembira. Tetapi apabila kalian semua tegar menghadapi kejahatan mereka dan selalu menghindari larangan untuk menjadikan mereka sebagai penolong, sama sekali tidak akan membahayakan kalian tipu daya dan permusuhan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tipu daya yang mereka lakukan. Dari situ mustahil dia tidak mampu untuk menahannya dari kamu sekalian.